Bab pertama. Seorang pria baru saja memasuki sebuah kafe. Dia memakai kacamata hitam yang tidak mencolok. Secara keseluruhan tidak ada yang istimewa dari tampilannya. Sepertinya pria ini sama sekali tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ray, seingatnya itu adalah namanya. Pria ini berwajah tampan, berkulit putih kekuningan. Ujung rambutnya yang menyentuh bahu, juga setelan blazer hitam yang dipadu dengan kaos putih, tanpa dasi di dalamnya, membuat penampilannya tampak cukup stylish. Ray memutar pandangannya, mencoba menentukan posisi terbaik. Ray memutuskan mendekati meja di sebelah pinggir luar. Meja itu dikelilingi 4 kursi. Ray memilih letak kursi yang menghadap ke pintu masuk untuk menyandarkan punggungnya. Ray merasa posisinya sudah strategis untuk bisa mengamati area sekelilingnya. Dinding kaca transparan membuatnya leluasa melihat ke arah luar dan dalam dari kafe tersebut. Baru saja Ray duduk di tempat pilihannya, dia melihat pintu kafe dibuka. Bersamaan dengan itu, masuk 3 orang pria dengan gaya jalanan. Mereka langsung menuju meja Ray. Pria berambut merah yang merupakan salah satu dari 3 orang itu, duduk tepat di hadapannya. Lama mereka bertiga memandangi Ray, seperti gerombolan serigala yang bertemu seekor domba. Ray bersikap biasa saja. Si rambut merah buka suara, nafasnya beraroma alkohol. Aku memperhatikanmu sejak dari gang tadi, sepertinya kau membawa uang yang banyak di balik jaketmu. Suasana sejenak menjadi hening. Sebaiknya kau memesan sesuatu, ucap Ray kepada si rambut merah saat dia melihat pramusaji kafe mendekati meja mereka. Kau saja yang pesan, mungkin itu akan jadi hidangan terakhirmu malam ini. Ancam teman si rambut merah yang berkulit gelap dengan berbisik di telinga Ray. Si kulit gelap yang duduk di samping Ray, menempelkan pisau di rusuk Ray, membuat pria kalem itu mendengus. Teman mereka yang duduk di sebelah kanan, si rambut merah menimpali. Kau sepertinya belum mengenal kami, ini wilayah kami, bahkan nyamuk pun harus minta izin jika ingin lewat. Sambil merapatkan tubuh cekingnya ke meja, sebagai bentuk intimidasi terhadap Ray. Ray meminta pramusaji itu pergi dengan isyarat jarinya. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwa 3 orang pria ini hanyalah serombongan berandalan yang biasa merampok para wisatawan. Di dunia hitam, mereka berada di kasta paling bawah, sungguh tidak sebanding dengan dirinya. Malam ini suasana hatiku sedang baik, aku baru menyelesaikan pekerjaanku. Ray mulai bicara. Bagus untukmu, bagus juga untuk kami, sahut si rambut merah. Terima kasih, ujar Ray. Si kulit gelap menyela. Itu menjadi bagus, karena kau pasti mendapat bayaran yang besar untuk diserahkan kepada kami, katanya sambil menekankan pisaunya lebih kuat ke tubuh Ray. Haha. Ray tertawa kecil. Ray melepas kacamata hitamnya. Coba kalian lihat pria berbadan tegap yang memakai jas berwarna merah di sudut kiri di sana. Pria itu menguasai bela diri gulat, sepertinya dia petarung MMA. Lalu di sana, wanita paruh baya bergaun putih dengan rambut yang disanggul, dia bukan kidal. Wanita itu menderita gangguan menahun pada otot bahunya sebelah kanan, karena itu tangan kirinya lebih aktif dibandingkan tangan kanannya. Ray melanjutkan. Apa kalian tahu jumlah lampu di ruangan ini? Di ruangan ini ada 6 lampu panjang, 12 lampu bulat dengan cahaya kuning, dan 14 lampu uplight dengan warna yang sama. Apa kalian juga tahu, kendaraan yang terparkir di luar berjumlah 39 unit mobil. Kendaraan yang paling ujung adalah sebuah sedan, bingkai rodanya berwarna ungu. Ray belum berhenti. Pelat nomor sedan itu 615 NAIC, mobil di sebelahnya berwarna putih pelat nomornya 210 NAIC, di sebelahnya juga mobil putih 934 NAIS, di sebelahnya mobil warna silver 7742 LA, di sebelahnya warna hitam 334 NAIN, di sebelahnya warna maroon 888 LVC, sebelahnya warna hitam 129 NAIC.
Ray menyebutkan satu persatu kriteria mobil yang parkir. Ray sengaja memulainya dari deretan mobil yang berjejer di depan dinding kaca transparan, tempat mereka sedang duduk. Dari semua lawan bicaranya, hanya si rambut merah yang menyimak. Telinganya mendengar suara Ray dan matanya memperhatikan kendaraan-kendaraan yang terparkir. Dan yang membuatnya terkejut adalah, semua yang dikatakan Ray benar tanpa kesalahan sedikit pun. Mimik wajah si rambut merah mulai waspada. Dia merasa pria yang sedang mereka rundung ini bukanlah orang biasa. Namun dia menyembunyikan kekhawatirannya itu. Ray terus saja bicara. Bagaimana dengan kamera pengawas? Di area parkir ada 3 kamera dan 1 di pintu masuk. Di ruangan tempat kita sedang mengobrol ini ada 7 kamera, menjadi 8 bila ditambahkan dengan kamera yang ada di meja barista. Si Ceking menyela. Apa kau mau menakut-nakuti kami dengan kamera pengawas? Hahaha. Mereka tertawa. Dan kau? Ray menunjuk si rambut merah. Di sepatumu ada sedikit bekas air dan tanah basah. Sepertinya kau baru saja menginjak genangan air berlumpur di gang tadi. Tidak tepat di tengah, mungkin bagian pinggirnya. Si rambut merah melihat sepatunya, tapi tidak menemukan apa yang dikatakan oleh Ray. Dia lalu mengangkat bahu dan menggelengkan kepala ke arah anggota gengnya. Tidak ada apapun di sepatuku. Bos, tidak ada genangan air di gang itu. Si rambut merah membantah dengan tegas. Si kulit gelap angkat suara. Bung, sepertinya kau terlalu banyak bicara. Ray menatap si kulit gelap, lalu mengatakan. Sungguh, aku tidak ingin merusak malamku hanya karena berurusan dengan kalian bertiga. Si rambut merah memukul meja. Pakai otakmu, bos. Di sini kami adalah predator. Aku akan memotong bolamu dan memasukkannya ke mulutmu. Itu akan jadi berita heboh di TV, dan fotomu juga akan terlihat lebih tampan. Sambung si Ceking disambut tawa teman-temannya. Baiklah, ucap Ray, lalu dia berjalan keluar dari kafe menuju gang yang tadi ia lewati, kemudian berhenti di sana. 3 sekawan itu mengikuti. Sepertinya kau bukan orang yang sulit untuk diajak bicara, kau cepat memahami substansi dari diplomasi kita yang sangat singkat. Ucap si rambut merah, berdiri tepat di hadapan Ray. Sepertinya dia pemimpin kawanan itu. Sementara itu si kulit gelap mengeluarkan jackknife pisau saku lipat dan memain-mainkannya dengan senyuman sadis. Sudah berapa orang wisatawan yang kalian rampok dengan cara seperti ini? Apapun itu, kalian sudah kuperingatkan. Ucap Ray. Aku tak akan memberikan apapun pada kalian. Sambungnya. Si rambut merah menoleh ke arah si Ceking, memberi isyarat untuk beraksi. Si Ceking maju dengan brutal menyerang Ray. Namun hanya dengan 2 gerakannya, menangkis dan memukul balik tepat di rahan. Si Ceking jatuh terkapar tak bergerak. Melihat kualitas bela diri lawannya, si rambut merah mundur selangkah. Dia terlihat agak gugup. Lalu si kulit gelap tanpa aba-aba langsung maju dengan pisau lipatnya, namun 3 kali sudah usahanya untuk menyayat dan menusuk tubuh Ray gagal. Lalu dengan 1 gerakan dari Ray, si kulit gelap menyusul si Ceking yang sudah lebih dahulu mencium tanah. Sebagai pimpinan kelompok, si rambut merah sangat menyadari bahwa situasi sudah berbalik dan lawan mereka bukanlah orang sembarangan. Ditatap dingin oleh Ray yang sudah melumpuhkan 2 temannya, si rambut merah mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berlutut dan memohon. Ampuni aku, Tuan. Aku tidak tahu siapa Anda. Andai aku tahu sejak awal, aku tidak akan berani. Kali ini tak ada senyum di wajah Ray, ekspresinya datar. Aku sudah memperingatkanmu. Ucap Ray, hampir tak terdengar. Sesaat kemudian sebuah tendangan keras mendarat di belakang telinga si rambut merah, pandangannya menjadi gelap, dia pingsan. Tubuhnya ambruk dan berkubang di genangan air berlumpur. Usai menyelesaikan urusannya dengan 3 orang berandal itu, Ray pulang tanpa memikirkan mereka sedikit pun. Ray hanya berjalan kaki.
Setelah tiba di apartemen mewahnya, Ray menyimpan jam tangan Garmin Epix-nya ke laci, melengkapi deretan jam mahal yang sudah ada di situ. Lalu dia berjalan menuju lemari tersembunyi dan membukanya. Isi lemari itu mengejutkan, semua jenis senjata sepertinya ada di dalamnya. Ray mengambil pistol FN-57 dari balik blazernya dan meletakkannya ke dalam lemari itu. Ray membuka baju. Terlihat bekas luka yang tidak sedikit di tubuh atletisnya, nan kekar. Mengguyur tubuhnya dengan air hangat dari shower mungkin akan membantu menghilangkan rasa kesalnya karena tidak sempat menikmati segelas kopi hangat di kafe tadi. Seluruh tubuhnya sudah bersih, Ray mengambil piyama, lalu beranjak ke tempat tidur. Semoga saja malam ini cukup panjang untuk beristirahat. Setahun terakhir ini merupakan kehidupan baru baginya, dunia luar menjadi sangat berbeda dari yang dahulu ia pahami. Sekarang segala hal menjadi lebih mudah dari yang pernah ia pikirkan. Mentari belum meninggi, namun jam di apartemen Ray sudah berbunyi. Setelah mandi pagi dan berganti baju, Ray keluar dari apartemennya untuk membeli sarapan, guna mengisi perutnya yang kosong. Ray memutuskan pergi dengan berjalan kaki seperti ke kafe tadi malam. Saat melangkah di trotoar, seorang pria berkacamata minus yang berjalan dengan terburu-buru menyenggolnya. Pria berkacamata itu meminta maaf. Ray tidak menganggap itu sebagai masalah, dia berlalu begitu saja. "Dika!" Seseorang dengan perut yang tidak terlalu buncit berteriak memanggil pria berkacamata minus itu. Dika menghentikan jalannya yang terburu-buru, melangkah mendatangi pria gendut itu yang merupakan bos di tempatnya bekerja. Dika adalah seorang jurnalis. "Selamat pagi, bos," sapa Dika. "Kau sudah dengar kabarnya?" tanya bosnya sambil terus berjalan dengan cepat menuju pintu kantor stasiun TV 8 miliknya. "Sudah, bos," jawab Dika sambil mengimbangi langkah bosnya. Ini sebuah kejutan, dua partai oposisi bersatu melawan pemerintah. Saya ingin dibuatkan berita eksklusifnya, kita siarkan secara langsung malam ini di waktu utama. "Baik, bos." Mereka berpisah saat bosnya memasuki ruangan yang di atas pintunya tertulis HEROPAPRMAN dengan tambahan tulisan direktur di bawahnya, sedangkan Dika berhenti di meja kerjanya. Dika mengambil gagang telepon di atas mejanya dan mulai menekan angka. "Halo, saya Dika Sanjaya dari TV 8. Ucap Dika. "Apa yang bisa kami bantu?" sahut suara di seberang sana. "Saya ingin mengundang Ketua Partai Kemerdekaan malam ini, acaranya akan disiarkan langsung di waktu utama." Dika menerangkan. "Kami akan cek jadwal ketua, akan kami kabari setelahnya." "Terima kasih," balas Dika. Dengan kebiasaannya yang terburu-buru, Dika kembali menekan nomor panggilan yang lain. "Halo, saya Dika Sanjaya dari TV 8. Di sini kantor Partai Harapan. Anda ingin bicara dengan siapa?" "Saya mendengar kabar bahwa Partai Harapan dengan Partai Kemerdekaan berkolaborasi. Saya ingin mewawancarai mereka malam ini. Acaranya akan disiarkan langsung di waktu utama." Dika menerangkan. "Anda akan saya hubungkan dengan Pak Sekretaris," sahut suara di seberang sana. Tak lama kemudian. "Halo Pak Dika, bagaimana? Kapan acaranya?" "Malam ini Pak, Ketua Partai Kemerdekaan juga sudah mengkonfirmasi kehadirannya." Dika sengaja berbohong demi menarik minat lawan bicaranya. "Saya mohon maaf, sepertinya Pak Ketua tidak dapat menghadirinya. Tapi saya akan ada di sana untuk mewakili Partai Harapan." "Terima kasih banyak, Pak." Dika ingin segera memberikan laporan tentang hal ini kepada bos Heru, tapi telepon di mejanya kembali berdering. Dika buru-buru mengangkat panggilan itu. "Halo, dengan Dika Sanjaya dari TV 8. Ucap Dika, formal. "Pak Dika, Ketua Partai Kemerdekaan mengkonfirmasi akan hadir di TV 8 malam ini." "Terima kasih banyak." Dika menghela nafas sambil tersenyum puas. Tentu saja para politikus itu bersemangat. Tampil di TV adalah kampanye gratis.
Dengan buru-buru Dika meninggalkan mejanya dan beranjak ke ruangan Bos Heru. Wawancara malam ini akan dihadiri Ketua Partai Kemerdekaan, sedangkan dari Partai Harapan Rakyat akan dihadiri oleh sekretarisnya. Lapor Dika pada bosnya. Bos Heru tersenyum. Mereka berdua memang paket yang sempurna. Dika, kerja bagus, ucap Bos Heru saat Dika akan meninggalkan ruangannya. Dika sumringah. Malamnya, di stasiun TV 8, para kru telah standby. Bos Heru turut hadir di AMCR Master Control Room bersama programmer, kru switcher, CG karakter generik atau penata aksara, audioman atau penata suara, juga kru virtual set. Di studio, 4 orang kameramen, kru kreatif, beserta kru-kru yang lain juga sudah bersedia. 5, 4, 3, 2, 1 program siaran langsung dimulai. Setelah menyapa pemirsa serta membuka acara, Dika mulai mewawancarai para narasumbernya dari Partai Kemerdekaan dan Partai Harapan. 2 orang politikus itu terlihat antusias mengupas tuntas segala hal tentang negara. Mengkritik kebijakan yang mereka anggap blunder. Seperti halnya negara yang terlalu bergantung pada hutang, namun pengelolaan uang pinjaman itu juga buruk sekali. Namun tidak seperti Ketua Partai Kemerdekaan, Sekretaris Partai Harapan terlihat emosional. Sikapnya mengundang antipati masyarakat terhadap pemerintah. Dia menuding para pejabat tidak tahu malu, sama sekali tidak memiliki sense of crisis. Pejabat yang dimaksud termasuk presiden yang sedang menjabat sekarang. Seringkali dia menyudutkan pemerintah dengan mengungkap rahasia kebobrokan kepemimpinan presiden melalui analisa politisnya. Seperti halnya korupsi berkedok impor pangan. Korup, kenyang di atas kesengsaraan rakyat. Teriaknya berapi-api. Namun sikap emosional itu berimbang oleh gestur yang ditunjukkan oleh Ketua Partai Kemerdekaan, sikapnya santun dan kalem tapi cerdas. Publik disuguhi tontonan karakteristik yang berwibawa, visioner serta problem solver. Sementara itu di gedung kepresidenan, siaran langsung itu juga ditonton oleh Tuan Presiden. Bangsat, kurang ajar. Tolong beri saya perintah, Tuan Presiden, ucap Jenderal Tono ketus. Dia merasa kesal melihat sikap Sekretaris Partai Harapan di layar TV yang ditontonnya bersama Tuan Presiden. Jenderal Tono merupakan pensiunan Jenderal Bintang 4. Dia senantiasa berada di samping Tuan Presiden. Jenderal Tono bukan pengawal pribadi Tuan Presiden. Dalam sistem negara yang amburadul, melalui Kepres Keputusan Presiden, Jenderal Tono diberikan jabatan sebagai Koordinator Kementerian Negara. Yang artinya dia bisa mencampuri semua kebijakan di setiap kementerian yang ada. Bahkan seluruh program kementerian hanya boleh terlaksana setelah mendapat izin darinya. Sebenarnya jabatan Jenderal Tono itu hanya simbolis saja. Tugas Jenderal Tono sesungguhnya adalah memuluskan periodisasi jabatan Tuan Presiden dengan cara apapun, meski itu harus mengorbankan nyawanya sendiri, apalagi nyawa orang lain. Mengingat 6 bulan lagi merupakan jadwal pelaksanaan pemilihan presiden, mereka tentu akan bertarung habis-habisan demi mempertahankan kekuasaannya untuk periode kedua. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Tuan Presiden. Siap menerima perintah, Tuan. Balas Jenderal Tono. Tuan Presiden hanya menoleh sebentar, lalu kembali menonton. Sementara di studio TV 8, Sekretaris Partai Harapan membuat pengumuman dalam acara siaran langsung yang disaksikan ratusan juta masyarakat itu. Kami sudah memutuskan bahwa Ketua Partai Kemerdekaan dan saya selaku Sekretaris Partai Harapan akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun ini. Di aula gedung kepresidenan sudah berkumpul 30 pria yang merupakan orang-orang kepercayaan Tuan Presiden. Sebagian dari mereka ada yang menjabat sebagai menteri, sebagian menjabat sebagai kepala departemen kementerian, kepala nasional petugas keamanan sipil, ketua partai, pengusaha, programmer komputer. Ada juga dari unsur pelaku kriminal. Mereka berbeda dari aspek latar belakang keahliannya. Tuan Presiden menyebut mereka sebagai tim bayangan.
Mereka duduk rapi mengelilingi meja rapat yang seperti donat, kosong di tengahnya, namun berbentuk persegi dengan sudut yang bulat. Tuan Presiden mengadakan pertemuan dadakan perihal tampilnya dua calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi partai oposisi pada acara riaran langsung TV 8. Pintu aula terbuka. Tuan Presiden yang dikawal oleh Jenderal Tono masuk. Serentak 30 orang pria itu berdiri dari duduknya, lalu menundukkan kepala tanda penghormatan. Duduk. Perintah Tuan Presiden kepada mereka, setelah dia dan Jenderal Tono telah duduk terlebih dahulu. Pemilihan presiden akan dilaksanakan 6 bulan lagi. Tuan Presiden mulai berbicara. Dia melanjutkan. Partai oposisi telah menggabungkan diri, mereka terlihat seperti lawan yang kuat. Yang harus kalian lakukan adalah mempersempit akses mereka terhadap semua informasi yang berpotensi menguntungkan mereka. Persulit urusan administrasi mereka yang berhubungan dengan pemerintah. Sadap telepon mereka, retas komputer mereka. Bila perlu, kita tiadakan pemilu. Kita perintahkan Senat untuk melanjutkan periodisasi jabatanku melalui aklamasi. Kita ubah perundangannya bila memang itu harus dilakukan. Kalian mengerti apa yang kumaksud? Tanya Tuan Presiden. Mereka semua tetap diam, karena sebenarnya Tuan Presiden tidak menunggu jawaban mereka. Tiba-tiba Tuan Presiden berteriak. JABAT engkau harus berlanjut ke periode kedua. Kalian mengerti? Semua yang berada di ruangan itu menganggukkan kepala dengan hormat secara serentak. Jenderal Tono, panggil Rey ke sini sekarang juga. Siap laksanakan, Tuan Presiden. Jenderal Tono kemudian meraih telepon seluler miliknya dari atas meja. Di tempat berbeda, Rey mengangkat telepon selulernya yang berbunyi, tertulis nama jenderal di layarnya. Olah Kepresidenan. Sekarang, ucap Jenderal Tono kepada Rey. Rey mematikan telepon selulernya tanpa mengatakan apapun. Rey yang sedang merasa damai duduk seorang diri di bawah lampu taman yang redup, dengan ditemani dengan segelas kopi, harus segera beranjak dari tempat itu untuk memenuhi panggilan Jenderal Tono. Rey memasuki aula kepresidenan, berjalan dengan tenang. Kemudian di hadapan seluruh tim bayangannya, Tuan Presiden memberikan perintah kepada Rey. Rey, prajurit kebanggaanku. Kau tahu, kuakah hari ini begitu teduh, namun tak mampu meredam kobaran api yang menyala di dadaku. Seseorang telah mengucapkan hal-hal yang tidak pantas terhadapku, aku ingin kau membuatnya diam dengan cara yang layak. Berikan berkasnya, akan kuselesaikan. Rey merespon perintah Tuan Presiden, tenang sekali. Kau tidak membutuhkan berkas apapun, jawab Tuan Presiden. Targetmu orang terkenal, Sekretaris Partai Harapan. Informasi tentangnya bisa kau akses di mana saja. Semua orang di ruangan itu terkejut. Jelas saja mereka terkejut, membunuh Sekretaris Partai Harapan merupakan tindakan yang sangat beresiko. Namun mereka tidak berani membantah Tuan Presiden, kecuali Joseph yang merupakan Kepala Departemen Hak Asasi Manusia. Joseph mengatakan, mohon maaf Tuan Presiden, saya berpendapat bahwa akan lebih bijaksana bila Anda hanya memenjarakannya saja, tidak perlu sampai membunuh. Sekarang ini tahun pemilu, publik pasti akan menduga-duga tentang siapa yang akan paling diuntungkan dengan kematian Sekretaris Partai Harapan. Anda bisa merekayasa kasus kriminal palsu terhadap Sekretaris Partai Harapan dan memperlambat proses hukumnya. Sekali lagi, saya mohon maaf Tuan Presiden, saya hanya mencoba memberikan pendapat. Sambung Joseph. Tuan Presiden tersenyum. Aku menghargai keberanianmu Joseph. Tapi seperti yang kau katakan, bahwa kau hanya mencoba memberikan pendapat, keputusannya ada di tanganku. Kematian Sekretaris Partai Harapan akan menyibukkan gabungan partai oposisi, fokus mereka akan teralihkan. Ini juga sebagai peringatan, agar mereka tahu akibat dari menantang kekuasaanku. Termasuk peringatan untuk kalian semua yang ada di ruangan ini. Terang Tuan Presiden. Bila memang tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, aku undur diri. Rey meminta izin kepada Tuan Presiden.
Tuan Presiden hanya menoleh lalu mengangguk. Ri pun pergi meninggalkan Ola. Aku ingin laporan berkala per 3 hari. Kalian semua boleh pergi. Tuan Presiden menyudahi pertemuan itu begitu saja. Di antara semua orang yang keluar dari Ola, hanya Joseph yang merasa bahwa Tuan Presiden sudah semakin di luar kendali. Joseph sudah lama mengabdi kepada Tuan Presiden, bahkan sejak Tuan Presiden masih menjabat sebagai Wakil Presiden di periode yang lalu. Joseph tahu segala hal tentang tindak tanduknya, tentang eksperimen politiknya, tentang eksperimen militernya, tentang jumlah pembunuhan yang sudah dilakukannya. Namun sekarang ini, kelakuan Tuan Presiden atas nama jabatan sudah melewati batas kemakluman. Terbesit tekad di dalam hati Joseph untuk menghentikan semua kegilaan Tuan Presiden itu. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Sepeninggal tim bayangan, Ola Kepresiden menjadi lebih hening. Sekarang hanya tinggal Tuan Presiden dan Jenderal Tono di aula itu. Jenderal, apakah ada perubahan situasi di instansi petugas keamanan sipil? Tanya Tuan Presiden. Tidak ada masalah Tuan, semua dalam kendali. Jawab Jenderal Tono. Pertahankan tetap seperti itu. Siap laksanakan, Tuan Presiden. Seperti yang lain, Joseph juga meninggalkan gedung kepresidenan. Dia masih diselimuti oleh tekadnya, namun sekaligus merasa gamang membayangkan apa yang akan dihadapinya bila pada akhirnya dia harus berdiri di posisi yang berlawanan dengan Tuan Presiden. Sudah tidak terhitung berkas pelanggaran hak asasi manusia di kantornya yang sengaja dihilangkan atas perintah Tuan Presiden. Hal yang sama juga dilakukan di instansi petugas keamanan sipil, semua berkas laporan terhadap Tuan Presiden dihilangkan. Tuan Presiden sangat kejam, dia tidak membedakan manusia dewasa dengan anak-anak, semua rata. Pernah suatu kali Tuan Presiden memerintahkan melakukan pembantaian massal di sebuah kampung pedalaman hanya untuk menguasai tanah desa itu. Dari manusia tua renta hingga bayi yang baru lahir turut menjadi korban dalam peristiwa itu. Batin Joseph bertarung dengan rasa takutnya, nuraninya melawan, logikanya memberontak. Sampai kapan dia hanya akan diam menyaksikan semua kezoliman Tuan Presiden? Joseph menurunkan kecepatan mobilnya, lalu mengambil tikungan no di depannya, dia sudah